Ya semoga meledak lah. Meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman nih semuanya nih, kita di podcast. Jadi nama di sini itu ada Temcast. Podcastnya PKJ 2. Oke, jadi hari ini pertama kali podcast diadakan di jurusan Tem di PKJ 2 itu kita kedatangan seorang tamu. Kebetulan tamunya ini sangat spesial nih. Mungkin langsung aja kali ya. Halo Bang Satria. Iya. Halo Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Dan juga pastinya tidak lengkap ya kalau yang pertama itu kita tidak mengundang seorang kahim, yaitu ketua himpunan di jurusan kita. Halo Mas Wisna. Oke. Siap. Tanpa basa-basi kira-kira kita langsung aja kali ya Bang ya. Siap, boleh. Ya. Siap. Jadi buat yang pertama kayaknya yang enak kenalan-kenalan dulu nih Bang. Mungkin Abang bisa ngejelasin biografi Abang, dulunya gimana. Ya. Perkenalkan, saya Satria Kusuma Putra. Aktem tahun 2010, lulus tahun 2013. Dulu D3 berarti? D3. Sekarang kebetulan lagi alumni juga, udah sidang. Sekarang kerja di BPFK Jakarta dari tahun 2019. Sebelumnya lama di perusahaan swasta. Dulu bagian juga dari organisasi ini aktif di tahun 2000, masuk bagian 2011 ya, 2011 sampai 2012 ya, 2012 akhir lah. Aktif dulu sebagai dulu namanya BEM jurusan ya. BEM jurusan ya, sekarang Mbak ya, sebagai ketua BEM jurusan teknik elektronik. Terus kira-kira untuk sekarang sibukannya selain kerja atau apa? Sampingan? Ya sampingan ya pasti ya. Sampingan. Dulu pas berarti Abang lulus 2013. Nah itu langsung kerja di BPFK atau? Sebelumnya saya di perusahaan swasta lah, terus selama 2 tahun, terus saya pindah lagi. Boleh sebut semua? Boleh. Jadi 2 tahun itu di Karisma Utama, ya di Hutan Kayu. Dari tahun 2013 sampai 2015 saya engineer. Selanjutnya dari 2015 sampai 2019 di Ensepal juga terima kali dulu. Pernah di cabang Medan juga, di sana 3 tahun kurang lebih. Service engineer, terus terakhir naik ke product engineer. Setelah dari product engineer 2019 nyoba PNS, terima di BPT. Sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Oke, baik. Selanjutnya ke Yusna, silakan mungkin perkenalan diri. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Isansu. Saya dari D4 Teknik Ekonomi angkatan 2021. Di sini saya diamanahkan untuk menjadi ketua himpunan mahasiswa di Teknik Ekonomi yang periode ini saat ini periode 2023-2024. Rumahnya di mana? Rumah ini saya di Petukangan di Jakarta. Pamulang? Saya di Pamulang. Pamulang. Sama kayak saya. Oh, Pamulang ya. juga. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Kira-kira kita mungkin kan Abang tadi menjelaskan dulu sempat aktif di organisasi. Iya. Kita flashback dulu deh. Iya. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai. Iya. Nah, dulu tuh kenapa lebih milih BMJ Bang? Kalau dulu kan Iya, ketimbang BM pusat. Ya. Jadi awalnya dulu itu pas awal dulu kan ada pembukaan. Itu zamannya dulu pembukaan masing-masing organisasi dulu kan dipecah ya. Ada Melka, ada Posti. Jadi modelnya kayak promosi lah. Dia promosi ke kelas masing-masing. Yang pusat kalau nggak salah juga promosi waktu itu. Pas promosi itu peminatnya dulu juga belum terlalu banyak ya. Mungkin waktu zamannya saya itu Berapa kira-kira? ada sekitar 15 orang Yang daftar? yang sudah bergabung. Yang belum bergabung, yang pasti daftar mungkin banyak ya. Tapi akhirnya 15 orang lah yang sampai pada akhirnya karena ada seleksinya, seleksi alam lah, ada aktif ya kan. Kira-kira hanya berapa belas orang doang yang aktif. Alasannya kenapa saya memilih jurusan waktu itu karena saya berpikir
waktu itu kita membangun aspirasi itu dari bawah dulu gitu. Jadi kita memperkuat organisasi di jurusannya dulu. Karena kan pada waktu itu seingat saya memang belum terlalu aktif ya. Karena di atas saya itu tahun 2009, 2008, atasan saya langsung itu 2009 dulu. Dulu 2009 namanya Fitrian Alif Mahendra, di atas saya jangkauan saya sampai 2008 juga hari dulu. Nah, jadi waktu itu proker itu seminar aja pun kalau saya salah ya itu baru dimulai di angkatan saya 2010 ya, berarti pas atau di 2011 ya. 2011 2011 atau 2012 gitu. Kepala ketuanya saya, ketua pelaksananya dulu Prihasti Aditya. Pas ya, berarti pas apa? Iya, angkatan 2010 ya. Itu ketua pelaksananya. Saya ketua BEM-nya. Dia divisi pendidikan. Ya 2011 itu mulai buat, jadi waktu itu acara itu kosong, kita mau buat proker apa gitu ya, yang rutin. Alhamdulillah sekarang seminar rutin. Dulu waktu itu SKP ataupun itu belum jadi suatu fitur yang menarik gitu. Kalau sekarang kan ada yang menarik ya karena melingkan ke profesi. Jadi Hima pun berhak mengadakan kan sekarang sebagai organizernya kan. Jadi mencantumkan tersebut tidak ada daya tariknya. Kalau waktu itu hanya sebatas sekitaran mahasiswa saja, dan juga waktu kalau ada yang di profesi tidak ada daya tarik, ya belum ada waktu itu. Tapi lambat laun ada SKP-nya dan itulah menjadi suatu pemikat. Benar. Ya. Itu udah mulai kapan? Itu 2011. Itu seingat saya tuh Yang ada SKP itu. kalau SKP saya lupa. Zaman saya itu belum. Dulu temanya masih sederhana ya, tentang health, safety, and blood pressure, bisa mengukur tentang tensi setiap anak darah. Tapi itu pada saat itu proker terbesar. Iya, pertama kali ya pada saat itu. Kita berharap. Ada berapa tuh bang kalau boleh tahu bang? Proker di BEM Jauh. Waktu itu seingat saya itu tempat yang berjalan itu tempat sama seminar. Sama satu lagi. Dulu DPM, dulu ada DPM DPMJ itu diprokerkan di BEM. Jadi bagaimana BEM itu bentuk DPM, agak lucu juga sih memang. Gimana Bang? Di bagaimana BEM itu mengakomodir untuk membuat atau membentuk DPM. Ya kan DPM kan yang di atasnya ya kan. Jadi itu agak unik sih memang ya. Tapi ya itulah memang kita belajar organisasi pada saat itu ya di situ keseruannya. Berarti kalau dulu ada tempat seminar, Iya, gitu. Iya. Kalau sekarang, Nah, kalau untuk sekarang sih periode yang pertama tahun lalu, tahun ini boleh. Ya, sama itu ada yang pertama kita ada Ramas. Oh ya, belum ada ya. Nah, itu kan diadakan untuk masyarakat di sekitar atau di cerita eksternal apa Ya. di berbagai gitu. Terus kalau sebelumnya juga setelah Ramas kita tuh ada proker renovasi yang kemarin tuh MSC bang, dia e-sport, lomba ML, lomba. Iya, jadi kan waktu itu kayak kita kan pas COVID ya kalau nggak salah. Iya. COVID ya. Ya, waktu itu kan lagi daun-daunnya game-game mobile Iya. gitu. Nah kita ya generasi coba kali ya untuk buat e-sport gitu. Iya. Nah itu perdana dan alhamdulillah hasilnya bagus bang. Dan itu nggak di Gunung Jepang bang, tapi Umum kita langsung ke umum. siapa aja yang bisa daftar. Nah, itu menjadi sesuatu yang rutin ya sampai. Nah kalau itu sebenarnya kan kayak program inovasi masih ada sih. Dan sekarang insya Allah ini yang pengajarannya juga untuk lomba e-sport ini. Berarti yang rutin mungkin 4 ya. Ya. Nah apa aja? Ini penting yang masih yang teman-teman dulu sekarang itu ada Pragmas, terus ada MST, terus ada Patem, terus habis itu Altem apa tuh? pangkalan atmosfer dengan teknik informasi bang. Aspek jurusan kali ya? Bukan. Oh bukan. Oh beda. Beda. Oh beda. Nah, ya jadi Patem ini sebenarnya Aspek jurusan juga termasuk ini BB juga tuh. Oh dulu Aspek jurusan. masuk jurusan. Iya. Tapi yang ngurus BEM. Iya, dia sebagai organisernya dan dibantu dengan penangkapan. Tapi organisernya dari desa. Lain berarti kita ada lagi. apa kita juga begitu. Kalau aspek jurusan emang seperti itu. Bang. Oh. Kita ada lagi. Jadi kayak LDK jurusan. Sebenarnya namanya bukan Patem bang, sebelumnya itu LDK. Nah, LDK jurusan.
LDO. LDK, Latihan Dasar Kepemimpinan. Benar. Untuk sasaran itu mahasiswa baru. Nah itu kegiatannya seperti itu. Dia ini kegiatannya baru ada tahun 2018 bang. Acara pertama itu di kampus, terus lanjut 2019 akademi di luar kampus bang. Dan alhamdulillah terus karena terjadi birokrasi, BMJ itu udah nggak boleh ada BMJ lagi, terusan berubah nama dari HMJ jadi HMJ. Dan itu semua UKM dipindah ke pusat. Makanya BEM pusat UKM-nya ada basket, futsal ada futsal jurusan ini ganti juga. Terus penanaman juga termasuk masih ganti. Nggak boleh ada LDK jurusan karena LDK pusat udah ada. Oh gitu ya. Jadi ya. Nah dari teman-teman ini dari HMJ ini kebiasaan itu untuk menamakannya Patem. Perubahan nama saja sih bang. Mungkin kalau dulu yang mengadakan ada DPM, jadi dia sebagai rekrutmen, dia bilang dia juga ada LDO. Namanya ada Latihan Dasar Organisasi, yaitu yang mau masuk dia yang itu eventnya oleh si DPM. Iya sih benar juga sih bang. Waktu saya kan kebetulan Patem bang waktu 2022 ini, yang tahun kemarin. Nah itu saya kan sempat tanya-tanya lah bagaimana pada acara LDK tahun lalu. Nah itu emang ketuplak LDK yang pertama itu dari DPM. Iya benar dari DPM saya tanya. Nah itu saya tanya-tanya benar dari beliau, saya nanya baik bang bagaimana konsep beliau kan. Nah ada sedikit perubahan sih antara konsep LDK pusat dengan Patem ini bang, karena nggak boleh sama pure. Makanya kami kemarin itu menambahkan acaranya itu kayak pengenalan di jurusan kita lah. Karena kan tahun lalu juga itu untuk pengambilan itu mereka online bang, jadi nggak melihat secara langsung kampusnya itu ruang-ruangannya. Nah itu maka dari itu kami mengadakan pengambilan di ruang-ruang di Indonesia kami itu bang. Jadi kemungkinan kayak 2023 akan offline, karena kan kita sudah kuliah offline. Iya. Kalau biar suasananya lebih hidup. Oke, lanjut nih bang. Dulu tuh ekspektasi pas masuk HMJ dari awal sebelum abang masuk kan nama tadi udah nanti gitu ya, masuk ke PJ gitu. Nah dari awal masuk ekspektasinya sampai pure keluar tuh apa yang dihasilkan gitu? Itu ekspektasi sebelum masuk ya? Boleh. Oke. Jadi kalau ekspektasinya sebelum masuk itu banyak. Mungkin salah satunya ketika gue masuk, gue bisa memberikan suatu banyak hal gitu. Saya bisa memberikan suatu banyak hal, tapi ternyata ada beberapa kondisi ya kan. Karena kan kita dalam menjalankan sesuatu harus didukung dengan kondisi sekitar kan. Benar. Tapi ya itu tadi hanya bisa dua saja yang terlaksana. Padahal dulu itu sudah tercetus untuk membentuk hima gitu. Tapi ya karena ada beberapa hal. Sorry bukan hima, apa? Hima tuh yang dari itu sudah ada wacana dari zaman saya gitu. Tapi baru terlaksana mungkin di tahun 2012 atau 2013 ya. Ya hima tuh ya. Ya gitu. Wacananya sudah ada di situ. Oh jadi wacana itu hima tuh terbentuk itu udah ada tahun 2011. Iya sudah ada. Tapi kan baru terrealisasinya itu pas di bawah saya. Iya. Bang, kebetulan kayaknya yang enak sambil minum aja kali bang. Oh iya, boleh bang ya. Tapi maaf ya sponsor hari ini. Ini bang sambil nyemil aja bang, boleh bang. Coba makan aja. Abangnya habis dari kantor guys, macet kayaknya jadi lapar. Unang boleh silakan aja guys, apa-apa. Kita makan aja. Oke lanjut deh bang, boleh dilanjut nggak apa-apa, sambil lanjut sambil makan boleh. Langsung aja dulu. Nggak apa-apa bang kalau makan. Oke, tadi kan udah di awal, nah di akhir yang abang dapat setelah lulus mingguan, mungkin motivasi buat teman-teman di luar sana yang mungkin ada buta dengan organisasi atau enggak kayak masih canggung untuk ikut organisasi atau enggak masih yang belum dapat lah. Oke, setelah saya masuk ya selama saya menjalani proses tersebut prinsipnya adalah kita bagaimana kita tetap memberikan sesuatu yang terbaik dari sendiri kita, apa yang bisa kita lakukan itu semaksimal mungkin, karena dalam berorganisasi itu banyak keuntungannya
salah satunya itu adalah bagaimana kita mengembangkan kemampuan diri kita sendiri, bagaimana kita melatih dari komunikasi skill kita, bagaimana cara kita bernegosiasi, ya, bagaimana kita mengenali kondisi lingkungan, kita membaca suasana, ya, melatih kita mengambil keputusan, banyak sekali. Jadi dari proses itu kan hal-hal yang tidak diajarkan ya di dunia mata kuliah, tapi itu akan melatih diri teman-teman adik-adik sekalian yang akan bermanfaat ketika lulus nanti. Benar-benar. Jadi banyak sih kelebihannya. Jadi ya. Di bang saya ada menarik tentang bang, ya tanggapan abang ya sama Anang dulu ya, tanggapan abang tentang mahasiswa kupu-kupu dong. Mahasiswa kupu-kupu dan pulang buat dari dulu abang dulu deh. Ada sih, ya pasti ada lah, pasti ada. Kuliah pulang itu bisa jadi satu, dia punya kesibukan lain yang dimana dunianya dia itu nggak biasa gua kayak nggak nyetem lah ya. Dia ada dunia lain, bukan dunia gaib, bukan dunia gaib, ada kesibukan lain. Tapi ya gitu, kalau misalnya kuliah pulang, namanya kita kan angkatan ya. Jadi ketika kita bertemu lagi atau berjumpa, jadi nggak ngobrol. Jadi ada sisi positifnya adalah yaitu kita membangun jaringan. Jadi adik-adik ini sekalian ikut organisasi itu tidaklah berhenti pada di sini saja, karena ketika lulus nanti itu kita akan menggunakan. Saya juga mengalami kok dampak organisasi ini, kayak kita pernah terlibat gitu. Suatu saat karena kita strukturnya masih sama, dunia pendidikan dan dunia industri atau dunia kerja itu masih ngeling. Jadi orangnya masih nggak jauh ketemu itu aja. Jadi itu akan ya ada beberapa hal samping case keperluan apa itu sedikit memudahkan karena kita pernah berinteraksi atau kita pernah kenal sebelumnya. Jadi bang, waktu itu juga saya pernah dengar cerita dari teman-teman PKL kan, abang-abang PKL kan kita belum PKL bang. Katanya saya kalau PKL itu pasti nemu anak temen. Itu tulisannya PKL dulu bang. Iya. Alumni ya. Jadi kata dia bangun narasi. Iya benar. Baik, narasi juga bagus kan penyalam. Dan kita kalian juga ujungnya ketemu anak pun juga. Iya. Iya. Nah, sorry kan, tolong benerin bisa. Oh iya. Bisa. EIC bang, biasanya promosi. Bentar lagi bang, Beda bang, beda. Tuntutannya termasuk jamannya belum ada. Iya. Ini proper kan kebetulan tahun ini kita dari tuan rumah. Ini lagi open peserta untuk lomba EIC-nya. Oke. Lanjut aja kali bang ya, biasa dengan disingkat nih. Untuk dulu kan berarti ada seminar, bukan? Ya. Seminar itu berarti jadi proses keberatan, gitu kan? Salah satunya. Nah itu kayak cara apa ya? Cara ngatasinnya tuh atau kendalanya ada apa gitu? Satu ya itu dasar lah, pasti kan tema dulu kan, itu dasar. Kedua di bicara. Yang ketiga baik tiga. Ya benar bang, benar. Dari sponsoran lu gimana bang? Dulu kita nggak pakai sponsor. Oh sponsor kenapa tuh? Apa karena belum ada atau gimana? Dulu kita bingung kita mau cari sponsor kemana gitu. Tapi untungnya kita dapat suatu pembicara gitu ya, dia bekerja di salah satu perusahaan. Dia bersedia, jadi setidaknya dia juga menyumbang lah gitu. Dia cukup membantu gitu, karena kan dia juga mempromosikan ada suatu produknya gitu kan, ada dosen-dosen gitu. Ya. Kalau dari seminar itu yang sering travel di organisasi di game itu apa itu apa? Nah, yang masalah yang sering didapatkan di pada saat seminar itu misalnya diskon kan? Kalau acara ya biasanya sih satu ya tadi diskon. Yang kedua itu ya perubahan yang lain. Oh iya, biasanya sih yang perubahan lain itu makanya itu problem ya. Tapi yang berat sih ya, karena tapi untungnya dulu usia saya dulu tuh ada dana BIPA. Dana BIPA dari kampus? Iya, dulu disupport ada anggaran dari kampus. Jadi kita buat itu di split tapi ya nggak semuanya pure untuk seminar. Nah, jadi kita bisa
untuk seminar berapa, jadi terbantu lah dari acara dari IMPA tersebut. Terus kalau langsung aja Pak, kalau misalkan abang mau balik lagi nih ke masa lalu gitu, misalkan kayak punya pengalaman di organisasi gitu, apa yang menurut abang tuh, abang Satria ini mau diperbaiki dari dulu, apa yang abang dilakukan, mungkin abang apa yang mau diperbaiki untuk saran-saran dari teman-teman gitu, teman-teman Bang? Ya, kalau perbaikan dulu mungkin pengen bagaimana caranya menginfluence teman-teman itu supaya lebih minatnya itu lebih ke dari organisasi itu lebih dalam lagi, lebih banyak lagi gitu, karena sebagai human kita menggait atau menggait orang itu mempromosikan itu waktu itu agak sulit juga gitu. Oh, ternyata ada yang ikut tapi hanya ikutan temennya, ya kan? Ya karena yang benar-benar serius akhirnya terseleksi lah itu semua. Tapi ya itulah sebuah dinamika suatu organisasi pasti. Ya organisasi ya kita belajar lah dari sini, karena setelah kita lulus nanti ketemu organisasi lagi dalam profesinya. Kalau mau aktif ya bagus lah teman-teman ini kalau setelah dari sini aktif di organisasi profesi ya. Nah itu yang kalau pas abang masuk kerja yang kepake itu apa? Yang kepake banget pengalaman. Satu, komunikasi, mengambil keputusan, negosiasi. Itu penting dong, negosiasi ini. Iya penting. Bagian itu sama gimana caranya baca karakter ya. Jadi baca situasi ya. Jadi kita menempatkan suatu diri kita tuh di ketika kondisi seperti ini kita harus berbuat seperti apa gitu. Oke. Kalau misalkan berarti sekalian ya Bang ya, harapan mungkin harapan dari abang untuk KMJ saat ini dan kedepannya, dari dulu biar seperti zamannya abang seperti gimana ya dijelasin, terus yang untuk saat ini tuh harapannya apa? Harapannya KMJ ini menjadi organisasi yang terus semakin baik karena perkembangannya sampai saat ini lebih baik, program kerja juga lebih banyak. Ada satu sih harapan, keinginan keinginan saya dan teman-teman yang mungkin belum sempat tersampaikan. Dulu pernah ada namanya Roni Akbar, saya nggak tahu itu setelah saya ada atau enggak, karena saya sempat di luar kota. Terakhir itu yang pendengarnya tahun 2008, dan mudah-mudahan itu bisa terlaksana lagi. Saya nggak tahu itu setelah itu ada lagi atau enggak. Ada Roni Akbar dulu setahu saya diadakan di PPSDM. Yang dalam sekarang aula jauh ya. Ya sekarang aula dijadikan. Tapi sudah direnovasi. Iya. Sama dulu ada kuliah tamu, ya tapi itu dari kuliah tamu ya. Dulu kuliah tamu tentang materinya entrepreneur. Ya, yang diisi oleh salah satu alumni kita juga, dan saya flashback nih ya. Dengan kejadian pada saat itu ternyata itu bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman saya. Nah, kata saya, ya alhamdulillah ada yang karena mata kuliah tersebut, ya sekarang itu usaha. Salah satunya loh, karena ya karena menginspirasi dan motivasi. Oh ternyata ini sesuai ini sama keinginan saya ternyata. Jadi ada role modelnya, jadi ya nggak salah gitu. Yang ada yang menjadi PNS, mau jadi pengusaha, tapi nggak ada salahnya sih kalau misalnya dari misalnya Imar buat proker yang membahas tentang entrepreneur kah, ataupun paling enggak tentang manajemen. Karena begitu lulus keterampilan tentang hard skill dan lain-lain udah pasti tahu lah, tapi kemampuan tentang manajemen praktisi tentang profesi kita yang terasa masih kurang. Akhirnya kita memang belajar, pada akhirnya memang kita harus terus selalu belajar sendiri. Kalau untuk dari Yona gimana? Kira-kira harapan yang dari kami? Harapan sih untuk KMJ ya, KMJ ini bisa mengadakan program inovasi yang di ini programnya juga nggak monoton ya. Mereka jadi mahasiswa aja secara, tapi juga mengajak para mahasiswa supaya mereka juga dapat berkomunikasi juga, dapat berinteraksi
jadi dia nggak ada sasaran sih. Terus juga jadi biar program-programnya juga nggak hanya di jurusan aja, tapi luas. Jadi kita tuh bisa terkenal juga. Alhamdulillah nih kita nih dalam ini bang ada planning nih bang, jadi mengenalkan jurusan kita PKT 2 kepada jurusan lain. Jurusan kampus lain di Indonesia. Kampus lain sih bang. Ini monggo bang, kalau mau minta pamfletnya buat disebarin gitu kan. Ini sih buat mahasiswa sih bang. Iya. Nanti boleh sih. Tapi ini khusus mahasiswa ya? Khusus mahasiswa. Oh, kalau khusus mahasiswa. Enggak. Kalau untuk AJ juga boleh sih bang. AJ. Jadi yang ketiga, D4, AJ. Masuk aktif. Masuk banget istilahnya masuk aktif. Kan elektronik. Ini kalau ada elektro, kita kan ada sama elektro boleh. Boleh. Semua di jurusan lain boleh. Oh, oke. Sebenarnya juga jurusan lain mau yang di luar teknik juga boleh. Asalkan ya asal sesuai tema ini ya. Sesuai tema ini. Karena semua jurusan nggak di luar nggak boleh. Bagus. Ada total ada ini menarik. Ya ini juga ini bang pertama kali bang. Kedua kan 2020 tapi abangnya ketuanya bang. Oh, abangnya. Ada sponsorshipnya. Untuk apa yang dulu? Ini lagi sedang tahap prosesnya. Alhamdulillah kan banyak kenalan misalkan dari Pak Budi yang lainnya itu mau bantu untuk masalah sponsor. Iya. Dari PT Alkes. Iya. Juga ini pembahasannya bang. Dengan begini mahasiswa yang punya bakat jadi bermunculan. Nah, benar bang. Benar. Ya. Kan kegiatan kan ada presentasi, battle, di situ dicoba. Ini kan pendidikan nasional, ruang juga. Ya banyak lah sih bos itu. Mungkin cukup kali ya bang ya pada podcast hari ini. Berhubung waktu juga udah berapa menit lagi udah 20 menit lagi. Thank you banget. Terima kasih banyak bang. Udah di sini. Ya. Sukses terus, lancar. Semoga podcast selanjutnya selalu menghadiri narasumber yang menginspirasi lagi kan semuanya, dan sukses terus. Ntar kalau ada waktu lain bisa ketemu kembali ya bang ya. Kembali. Oke. Terima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe video. Ini kebetulan nanti tayang di channel YouTube AMG bang. Jadi bisa sebenarnya. Ya semoga meledak lah. Meledak. Udah ngapain tuh bang? Viewernya. Ya, amin. Trending banget. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang nonton. Kita akan kembali lagi di Temcast pada saat episode selanjutnya. Penasaran siapa narasumber selanjutnya? Tunggu stay di channel ini, oke? Sebelum ditutup kita jargon dulu. Oke, 1, 2, 3. Jaya. 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Iya. Jawaban gua ngalor gitu masuk gak?